Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Nama Budaya, Salam Waalaikumsalam Kebajikan. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga salam aku bisa mewakili semua teman-teman ikut pada sesi pagi hari ini. Teman-teman mohon maaf sebelumnya, aku udah bilang ke panitia kalau aku akan off kamera dikarenakan pertama sinyal di rumahku sedang tidak baik karena tadi pagi aku juga sempat call sama keluargaku, itu sempat agak error karena menyalakan kamera. Dan yang kedua, lampu kamarku lagi mati, jadi emang sedang double burden di pagi hari ini. Jadi semoga, tapi harapannya kita masih bisa tetap berkoneksi karena insya Allah suaraku cukup jelas dan aku bakal presentasi terkait dengan PPT yang aku udah sampaikan. Aku izin ya presentasiku kayak gitu. Bentar. Oke, siap. Iya. Oke, tapi sejauh ini aman kan, Kak? Aman kok. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman bisa melihat presentasiku? Ya, sudah terlihat, Kak. Oke, ya. Siap. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini mungkin temanya agak sedikit berat ya dibandingkan sama yang tadi Anggi. Kebetulan juga Anggi, terus juga Zuhud, Fajri, Kang Panji itu bisa dikatakan apa ya, kalau bahasa Jawa tuh konco kental gitu. Kalau teman-teman pernah dengar, teman dekat lah gitu, kita klik banget gitu, pernah ikut project bareng, pernah ikut kegiatan bareng, bahkan aku sama Fajri pun pernah bekerja dalam satu company yang sama di PT Gotong Royong Berdampak gitu. Jadi intinya mereka semua adalah teman-temanku, dan ketika kemarin aku dapet panggilan untuk kemudian kayak, Mas mau nggak sharing terkait dengan social analysis, sebenarnya ini hal yang bisa dibilang agak terlalu menjurus pada satu jurusan tertentu gitu. Karena gini teman-teman, karena selama aku terjun pada dunia social entrepreneurship, NGO, social impact segala macam, konteks analisis sosial ini agak jarang termnya digunakan karena ketika aku baca-baca literatur di beberapa jurnal dan beberapa buku, memang lebih tertera pada hal yang sifatnya kalau teman-teman jurusan kesejahteraan sosial ataupun PSDK kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman jurusan kesos atau PSDK atau sosiatri, itu mungkin akan jauh lebih sering bertemu kata-kata analisis sosial. Cuman buat aku yang jurusannya, aku kan psikologi, jadi mungkin agak sedikit nyasar ke ranah social impact, tapi aku coba untuk mengcombine apa itu analisis sosial dan beberapa framework yang aku gunakan secara day to day dalam menangani konsep-konsep project dan juga beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kemudian sebuah project bisa membuat sebuah intervensi berdasarkan dari mapping analisis yang emang kita lakukan sehari-hari, problem yang kita temui kayak gitu. Jadi pada kesempatan kali ini aku membuat sebuah judul yang bernama Social Analysis Towards Better Intervention, karena aku tahu beberapa teman-teman juga sedang menjalankan project, dan tadi aku juga udah minta tolong ke panitia kalau mungkin nanti konsepnya akan jauh lebih interaktif, jadi aku akan tolong teman-teman untuk kita ngelakuin challenge bareng, dan teman-teman aku tantang untuk kemudian melakukan apa yang aku lakukan berdasarkan dari teori yang aku akan sampaikan seperti itu. Oke, ini sedikit tentang aku. Nah, apa aja sih yang kemudian akan kita bahas teman-teman gitu kan? Ada 4 hal setidaknya yang akan kita ulas bersama, dan harapannya pada kesempatan kali ini sifatnya resiprokal, jadi tidak ada yang kemudian satu kemudian mengajar satunya, karena aku pun juga sebenarnya kalau secara umur pun pasti nggak beda jauh sama teman-teman, di mana aku pun juga masih belajar, tapi harapannya apa yang sedikit dari aku bisa kemudian memberikan semacam kayak penyegaran sudut pandang supaya teman-teman pun sadar bahwasanya selama ini teman-teman sadar seperti ini, ada juga loh hal-hal lain yang kemudian bisa diberikan semacam pendekatan yang baru kayak gitu. Jadi 4 hal, pertama social analysis 101, kedua purpose and why mapping problem matters, skill set, sama yang terakhir strategis, taktis, dan juga best practice apa yang pernah aku lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan problem mapping seperti itu. Nah, ini sedikit tentang aku teman-teman. Jadi mungkin tadi udah di kelas dibahas sama panitia terkait dengan CV-ku. Jadi iya betul, aku bukan kuliahnya bukan jurusan yang mungkin menyerempet ke dunia-dunia sosial banget. Aku orang psikologi, dan bahkan skripsiku juga nggak ada hubungan dengan sosial juga. Jadi basically kenapa aku terjun ke dunia social impact, karena sedari aku kuliah aku udah mulai punya semacam kayak spark gitu kan. Kayak mungkin kalau ya teman-teman udah pernah nonton film Soul di Disney Plus, itu ada kata jazzing gitu kan, kayak hal yang kemudian teman-teman tuh lakuin sehari-hari, dan teman-teman tuh kenapa kayak itu bukan
bukan kata kerja, tapi ketika teman-teman lakukan sehari-hari, teman-teman merasa hidup, gitu kan. Dan di situ aku ngerasa kayak ketika dulu aku psikologi itu kasar, aku cuma numpang lewat doang gitu. Tapi ketika aku sehari-hari dari teman-teman pun aku tadi bacain CV aku juga dari mulai semester 5 sampai akhir lulus pun aku akhirnya terjun di dunia social impact hingga saat ini kayak gitu. Aku pernah involved di Asian Foundation sebagai project officer intern di Tokopedia, pernah juga magang di YCAP, terus juga pernah dapat penghargaan dari Ashoka Glints YLI, dan pernah ngebuat juga startupku sendiri Design for Dream, hingga kemudian ketika aku lulus sampai Desember 2020 silam aku kerja di PT Gotong yang berdampak gitu. Jadi itu sekilas tentang aku teman-teman. Nah, sebelum kita masuk pada sesi yang utama, mungkin ada tiga pertanyaan yang kemudian menjadi main questions untuk sebelum masuk ke ranah yang jauh lebih detail gitu kan. Dan ini pertanyaan terkait dengan kenapa sih kita kemudian harus memprioritaskan problem mapping gitu kan. Kenapa nggak kita langsung terjun ke langsung yang sifatnya intervention gitu. Toh juga ujung-ujungnya kan ya masalah problem mapping itu kan cuma sekedar hitam di atas putih gitu kan. Kita punya konsep, kita punya data, tapi in the end of the day orang tuh nggak akan nanya problem mappingmu seperti apa sih, enggak kan. Pasti orang akan nanya gimana solusimu gitu kan. Sudah berapa jauh solusi yang kamu keluarkan itu impacting orang di masyarakat atau segala macam gitu kan. Nah, ini yang kemudian aku ingin agak sedikit rubah bahwasanya sometimes solusi itu kayak iceberg doang teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu type of iceberg di dunia psikologi, jadi apa yang kelihatan itu sebenarnya tidak jauh lebih banyak dibandingkan apa yang sebenarnya tidak terkelihatan gitu kan. Nah, mapping the problem itu adalah es batu yang di bawah dasar laut gitu. Dia yang kemudian berjasa lebih banyak kepada project-project yang kemudian kita anggap sukses saat ini gitu kan. Bahwasanya aku percaya di balik project yang sukses itu pasti ada orang-orang ataupun tim yang berdedikasi penuh untuk melakukan riset, untuk melakukan semacam kerja-kerja kotor ya, dalam artian dirty work, untuk kemudian menggali data, mencari semacam kayak sumber-sumber informan yang kemudian bisa dianggap sebagai seseorang ataupun data yang bisa dipakai untuk kemudian menghasilkan sebuah masalah yang emang benar-benar core dari problem tersebut kayak gitu. Yang kedua gitu kan, kenapa sih sekarang ini gitu kan kayak mapping the problem tuh menjadi sangat krusial gitu kan. Nah, aku pribadi kalau misalkan ditanya kenapa sekarang problem mapping menjadi sangat krusial, karena to be honest ketika aku di PT Gotong yang berdampak, aku bertemu hampir sekitar 500-an NGO ataupun social movement ataupun apa bentuknya dari seluruh Indonesia gitu kan, di Pulau Jawa, Bali dan sekitarnya. Dan rata-rata dari mereka itu hampir 40-50% dari mereka itu belum masuk pada tatanan yang emang siap go to the market gitu. Jadi ketika kita bedah, ketika kita tanya, kita ngelakuin interview, rata-rata dari mereka masih kesulitan dalam menemukan sebenarnya solusi yang kita tawarkan ini udah betul apa belum sih gitu kan. Dan mereka rata-rata bertanya pada tataran apakah aku harus menciptakan solusi yang baru atau aku harus stick dengan solusi yang lama tapi diubah dari sudut pandang misalkan pendekatannya atau apa segala macam gitu. Nah, di sini yang sebenarnya aku ingin tanya, yang aku ingin tunjukkan adalah sebenarnya instead of kemudian kita memilih solusi mana yang perlu kita kedepankan, coba akhirnya aku pengen ngejak sebenarnya apakah teman-teman sudah benar belum sih dalam kemudian mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah gambaran terkait dengan masalah apa sih yang teman-teman ingin tuju gitu kan. Karena jangan sampai teman-teman mengambil sebuah masalah itu hanya secuil dari apa yang sebenarnya itu tidak terlalu matters dari apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Dan aku akan sampaikan terkait dengan bagaimana kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang jauh lebih luas, tapi terkadang orang tuh hanya fokus pada solusi apa yang bisa kita tawarkan gitu kan, tapi lupa gitu kan sebenarnya apa sih masalah yang kita tuju secara lebih mendetail. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu poin penting gitu. Sama yang terakhir, mungkin siapa di sini yang kemudian udah pernah melakukan semacam problem mapping dan syukur-syukur tuh sukses gitu kan. Karena aku tahu, aku pun orang lihat, oh Mas dia sudah pernah kerja di segala macam, pernah ngelakuin project segala macam, aku juga pernah gagal juga. Dan menurutku kegagalan itu menjadikan aku menjadi lebih dewasa dan jauh lebih paham sebenarnya untuk ke depannya ketika kita memulai project, how we can elevate the programs itu berdasarkan dari ground rule-nya yang sangat-sangat kuat dulu. Jadi masalah itu dulu kayak gitu kan. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti udah ada buat project yang sukses, dan mungkin nanti teman-teman bisa share terkait dengan bagaimana teman-teman melakukan problem mapping berdasarkan pengalaman teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, next-nya aku ingin mulai dari sebuah quote yang aku rasa ini sangat-sangat paradoks tapi juga anomali. Ini datang dari Jensen Kanto,
Beliau ini adalah CEO Kibar, kalau teman-teman pernah tahu 1000 Startup Digital. Kibar adalah salah satu pendiri dari program tersebut, di mana dia tuh bilang, teman-teman, kita tuh harus bersyukur tinggal di Indonesia gitu kan. Kenapa? Karena masalah itu hadir tanpa perlu kita cari gitu kan. Nah, ini semacam kayak dark joke sebenarnya gitu kan. Kayak, wah, kok gitu banget gitu kan. Kayak kita mungkin orang-orang yang change maker, orang-orang yang kemudian peduli akan masalah sosial, mungkin ngerasa akan difasilitasi oleh masalah ini gitu kan. Tapi apakah benar Indonesia harus semesake itu gitu loh. Separah itu kemudian kayak semua masalah tuh ada gitu kan. Dan ternyata setelah kita hitung-hitung gitu kan, dari mulai masalah pertanian, transportasi, psikologi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial media, semua tuh ada, teman-teman. Dan kita harus bersyukur gitu kan. Bahwasanya kita bisa milih, oh, anak-anak jurusannya A gitu kan, mungkin lebih cocok pada masalah yang A gitu, atau segala macam gitu kan. Tapi tidak melimitasi pada jurusan. Tapi intinya adalah gini, mungkin untuk orang-orang yang tinggal di negara maju gitu kan, negara Eropa, ketika dia mau buat social project, dia bingung, aku nyelesain masalah apa lagi ya gitu kan. Nah, tapi di kita nggak kayak gitu kan. Wah, kita mau buat sebuah, misalnya project nih, kita ngambil masalah A, oh, kita punya kok datanya, kita punya kok tempatnya gitu kan, kita punya kok sumber informannya gitu kan. Jadi sebenarnya buat kita, masalahnya di Indonesia itu semacam memfasilitasi kita gitu kan. Dan tugas kita bukan menambah masalah itu jauh lebih runyam, tapi bagaimana kita bisa menguras satu persatu gitu kan. Karena kita tahu gitu, masalah Indonesia mungkin sangat kompleks, sangat-sangat rigid juga, dan apa yang kita lakukan mungkin hanya sepersekian kecil dari apa yang sebenarnya Indonesia akan butuhkan. Tapi setidaknya kita mau mulai gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi kata kunci kita, bahwasanya kita emang hidup dalam privilege masalah, quote unquote, tapi privilege itu harus kita cegah supaya nanti anak cucu kita kemudian bisa merasakan Indonesia lebih baik dari apa yang kita lakukan di masa sekarang, seperti itu. Nah, kita masuk ke analisis sosial dulu gitu kan. Apa sih analisis sosial, teman-teman? Aku rangkum dari beberapa bacaan aku temuin. Intinya adalah analisis sosial itu adalah semacam kayak upaya untuk menganalisis kondisi masyarakat terkait dengan sosial problematika sosial secara objektif gitu kan. Jadi analisis sosial itu memang akan terlihat sangat-sangat subjektif karena siapa yang meneliti, kapan dia meneliti, di mana dia meneliti, itu mungkin akan menjadi semacam bias. Tapi setidaknya data yang bias ini kemudian akan dikumpulkan untuk menjadi paling nggak satu buah puzzle. Ketika nanti itu dipakai, setidaknya itu bisa dijadikan semacam rujukan untuk mendapatkan sebuah hipotesis untuk melakukan sebuah intervensi gitu kan. Jadi memang nggak bisa dijustifikasi objektifnya ini secara real 100%. Pasti ada bias-bias karena kita pun manusia, kita pun punya sudut pandang yang beda, dan it's okay. Tapi itu ditujukan untuk melakukan comprehensive social structure gitu. Jadi komprehensif ini kita nggak bisa naif, kita nggak bisa munafik bahwasanya kita hidup di masyarakat di mana masyarakat itu punya tatanan sosial, moral, ekonomi, terus juga pendidikan segala macam gitu. Makanya yang bilang, Mas, apakah satu intervensi itu bisa disamaratakan di semua geografi apa enggak? Jawabannya enggak gitu. Mungkin problematika di Jawa sama problematika di Bali dengan konteks yang sama mungkin akan berbeda intervensinya. Kenapa? Karena tataran masyarakat di Bali sama di Jawa jelas beda gitu. Karena itu yang menurutku kenapa analisis sosial itu dibutuhkan, karena untuk melihat apa aja sih dimensi-dimensi yang kemudian tercangkup dalam sebuah lingkungan sosial tersebut gitu kan. Yang mana itu berkaitan dengan pertama histori, kedua structure, dan kedua konsekuensi apa yang akan ditimbulkan gitu. Nah, balik ke bawahnya, dimensi apa sih yang kemudian terlibat teman-teman terkait dengan structure itu sendiri? Ada 4 hal: sosial, ekonomi, politik, sama nilai gitu. Nah, nilai ini bisa nilai keagamaan, nilai adat, budaya, norma, dan segala macam. Tapi paling nggak adalah kita harus tahu bahwasanya di mana kemudian kita itu terjun, kita harus tahu bahwasanya ada loh norma-norma yang kemudian kita anggap kok agak sedikit berbeda dengan kita, tapi ketika kita paksakan norma itu, kita nggak akan sukses untuk kemudian mencapai sebuah goal kita kayak gitu. Nah, itu yang dimaksudkan oleh social analysis kayak gitu kan. Nah, kemudian apa sih benefit dari kita melakukan analisis sosial gitu kan? Ada 5 hal yang aku kategorikan. Pertama, dari analisis sosial kita kemudian bisa mendefinisikan apa key problems yang kemudian terlibat dalam masyarakat gitu kan. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan secara komprehensif, kita hanya nanya pada, misalkan kita nanya pada Pak RT doang gitu kan, atau kita nanya pada lurah doang gitu, atau kita nanya pada masyarakat biasa. Nah, kadang jawaban mereka tuh terbatas pada siapa mereka gitu. Nah, ketika kita bisa melakukan analisis sosial, kita bertanya pada semua stakeholders,
kita tahu, oh ternyata ada benang merahnya loh. Dan itu yang kemudian kita jadikan semacam hipotesa kita untuk kemudian kita luncurkan sebagai sebuah program. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kemudian bisa memapping resource apa aja yang tersedia dalam komunitas tersebut untuk kemudian bisa dijadikan semacam pembantu kita dalam artian helping support system kita dalam kemudian melaunching sebuah intervensi gitu. Nah, resource ini jangan disempitkan pada konteks yang sifatnya material teman-teman ya. Resource ini bisa yang sifatnya kayak semacam contoh mereka punya koneksi ke government misalkan, atau mereka pernah kerjasama dengan international agency misalkan, jadi mereka bisa bahasa Inggris misalkan, atau mereka sudah menggunakan beberapa framework yang kemudian dirasa buat beberapa daerah tuh sangat-sangat belum sampai ke sana tapi mereka udah pernah melakukan. Nah itu kan sebenarnya resource juga. Jadi itu tugas kita kemudian memetakan apa yang mereka punya dan kita berfokus pada apa yang akhirnya bisa menjadi poin plus mereka gitu. Jadi kita nggak bisa nih masyarakat ini nggak bisa A, nggak bisa B segala C, tapi kita cari apa yang akhirnya mereka punya. Syukur-syukur mereka punya, misalkan mereka punya finansial, mereka punya sumber daya alam, tapi kalau enggak pun kita fokus pada SDM-nya tersebut kayak gitu. Ketiga, identifikasi stakeholders mana aja yang kemudian memiliki akses menuju ke sana gitu. Misalkan ketika kita ngomong, oh di daerah A mereka punya resource untuk terhubung secara langsung dengan pemerintah kabupaten kota misalkan kayak gitu. Nah, siapa sih stakeholders yang memiliki ke sana gitu kan? Oh, kita katakan, oh yang memiliki ke sana adalah pertama misalkan let's say orang-orang di BUMDes misalkan, atau Pak Lurahnya misalkan, atau Pak RT-nya gitu. Jadi kita semacam kayak ngebuat organogram di mana per setiap stakeholder mereka tuh punya roles-nya apa aja gitu. Oh, roles ini tuh ini ya, roles ini tuh ini dan segala macam. Jadi ketika nanti kita pengen mengakses sebuah resource, kita tahu orang mana yang harus kita tuju kayak gitu. Dan itu menjadi benefit dari melakukan social analysis. Keempat, apa korelasi di antara orang-orang tersebut gitu. Pasti kita tahu gitu, kita hidup di tataran masyarakat di mana orang-orang tersebut memiliki semacam kayak hierarki kan, hierarki dari siapa yang lebih atas dan siapa yang lebih bawah gitu kan. Nah, ketika kita tidak memiliki pengetahuan cukup terkait dengan hierarki tersebut, akan ada missing link yang kemudian ketika nanti kita menjalankan sebuah program, kok ada yang miss ya gitu. Kok ada yang kemudian nggak jalan ya gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba misalkan contoh yang paling sering adalah kenapa kok tiba-tiba ada pungutan liar misalkan contoh. Kok tiba-tiba orang-orang masyarakat kok nggak mau menerima solusi kita gitu kan. Oh masyarakat resisten terhadap apa yang kita pengen datang ke sana gitu. Nah, disinilah kita harus tahu apa korelasi di antara mereka gitu kan. Jadi jangan sampai ada orang yang terlewat atau stakeholder yang terlewat, karena kalau itu terlewat, mungkin kita nggak akan sukses untuk kemudian menjalankan misi kita untuk kemudian membuat sebuah intervensi di masyarakat. Sama yang terakhir, itu tuh kemudian menstrategikan viable action. Viable tuh kayak hal apa yang mungkin paling bisa kita lakukan dalam menjalankan sebuah strategi kita gitu. Jadi di sini kita kemudian bisa kemudian mengorganisir semacam kayak aksi-aksi apa yang kita lakukan, dan itu bisa dilakukan ketika kita udah melakukan 4 hal sebelumnya gitu. Jadi inilah yang kemudian dimaksudkan dengan social analysis gitu kan. Jadi menurutku apakah social analysis ini kemudian masih relevan? Iya, tapi dia memiliki semacam kayak catatan untuk kemudian terus berkembang seiring berjalan waktu dan juga seiring dengan perkembangan yang kemudian terkini. Dan aku akan jelasin kenapa kemudian kita harus kemudian harus update terkait dengan social analysis tersebut seperti itu. Nah, apa aja sih Mas yang kemudian tercangkum dalam social analysis gitu kan? Ada 4 dimensi teman-teman. Pertama social issue, social system, social entity, sama public policy gitu kan. Kita tahu social issue itu kan misalkan kayak kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, terus kalau misalkan sekarang lagi COVID, misalkan kayak virus corona segala macam. Jadi hal-hal isu-isu apa yang kemudian di masyarakat. Nah, itu bisa diteliti juga menggunakan social issue. Yang kedua, social system. Social system ini kayak misalkan kalau dicontohkan ada terkait dengan government, terkait dengan bagaimana kemudian dalam sebuah government ini memiliki semacam bukan regulasi, semacam kayak badan yang kemudian itu bisa ditelusuri sebenarnya tugas mereka tuh apa sih gitu kan, apa korelasi mereka terhadap keberlangsungan hidup masyarakat gitu kan. Nah ini yang kemudian berkaitan erat dengan implementator di masyarakat kayak gitu. Yang ketiga itu terkait dengan social entity atau entitas yang ada di masyarakat yang biasanya ini kita berkaitan dengan public facilities gitu kan. Misalkan contoh di sini sekolah, hospital, atau mungkin pasar atau apapun yang kemudian memang dibuat secara khusus diregulasi untuk masyarakat umum gitu kan. Kita nggak bicara misalkan konteks yang private,
tapi kita konteks masalah yang publik di mana mereka ini emang dibuat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ketika ada masalah kita bisa kaji secara social analysis itu terjadi apa gitu. Sama yang terakhir itu adalah public policy gitu kan. Ya, intinya adalah ya pemerintahan pasti kemudian mengeluarkan output adalah UU gitu kan, Perpu dan juga Perpres segala macam. Nah, salah satu yang mungkin sedang hangat adalah terkait dengan Perpres presiden terkait dengan UU Kebiri untuk orang yang kemudian melakukan kejahatan seksual kepada anak di bawah usia gitu. Karena ini kan sedang hangat sekarang gitu. Karena itu kita bisa kaji juga melakukan pendekatan sosial analisis juga gitu. Jadi paling enggak 4 hal ini yang kemudian teman-teman, Mas, kalau aku nggak mau jadi seorang project coordinator, apakah aku bisa melakukan social analysis untuk hal yang lainnya? Bisa, gitu kan. Tergantung dari mana teman-teman mengambil sudut pandang untuk kemudian mencoba untuk mengimplementasikan social analysis tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada satu cerita teman-teman terkait dengan pengalamanku di KKN. Mungkin beberapa teman-teman pun yang di Unpad aku juga dengar ada KKN juga, jadi mungkin aku nggak usah ceritain KKN itu apa. Jadi intinya adalah di KKN ini sebenarnya yang aku alami selama 2 bulan aku KKN adalah sebenarnya itu kita melakukan semacam social analysis secara nggak langsung kayak gitu kan. Meskipun kita juga dibantu oleh pihak kampus, kita juga dibantu oleh pihak kelurahan, tapi di KKN ini kemudian kita belajar. Ada 3 hal yang aku pelajari. Pertama, kadang nilai-nilai sosial itu tidak hanya terpaku pada hal yang sifatnya formal gitu kan, formal education, tapi itu kadang diajarkan oleh real life experience gitu. Kayak misalkan contoh buat orang-orang yang kemudian terbiasa membaca teori, tapi ketika di realita berbeda, dia akan bingung lah, kok beda ya antara apa yang aku pelajari secara konsep dengan apa yang kemudian aku temui di masyarakat gitu. Nah, ketika orang tidak terbiasa untuk kemudian menabrakkan antara realita dan juga ekspektasi, nah itu kadang kita tuh akan terbiasa dengan hidup dengan kondisi yang mana sifatnya tuh ya udah living our bubble aja gitu. Kita tahu ini benar, tapi kita nggak tahu apakah kebenaran kita itu benar-benar ada nggak sih di masyarakat gitu kan. Nah itulah yang kemudian membuat dari KKN aku kemudian belajar, mau sepintar apapun aku belajar psikologi, belajar sosial humaniora, ketika udah terjun ke masyarakat, aku belajar ulang gitu. That's why ada anekdot always half empty gitu kan. Selalu kosongkan gelas kita setengah untuk kemudian kita bisa belajar dari masyarakat untuk tahu, oh paling tidak kita bisa memvalidasi apa yang kemudian kita pelajari itu benar nggak sih apa yang terjadi di masyarakat gitu kan. Apalagi kita yang mungkin terbiasa dengan hidup di kota, di urban gitu kan, ketika kita terjun di masyarakat yang sifatnya rural, mungkin ada semacam kayak culture gap yang kemudian kita harus justifikasi. Nah itu yang kemudian KKN itu dipelajari gitu. Yang kedua, social reality isn't always linear, konvensional dan juga formal. Kadang data sosial itu juga aku bilang nggak hal yang sifatnya itu jika A adalah hitam maka B adalah putih gitu. Tapi there's always a gray zone yang mana kemudian kita paham, oh ternyata ada loh sikap-sikap kompromi yang kemudian kita pelajari dan kemudian kita nggak bisa kemudian melihat ternyata dari sekedar hitam putih gitu kan. Jika hitam adalah salah, ya putih adalah benar, itu nggak bisa kayak gitu. Dan di KKN itu dipelajari betul gitu kan. Dan itu yang kemudian menjadi salah satu poin plus dari kemudian kita kemudian melakukan semacam pengabdian masyarakat, karena kita tahu gitu, oh ternyata masyarakat begini ya. Dan itu yang kemudian nggak pernah kita temui ketika kita hanya berdiam di depan di dalam kelas gitu. Sama yang terakhir, ya high education background can answer society needs, it requires small take of review. Kadang orang-orang itu pun termasuk aku merasa ketika kita datang KKN kita menjadi orang yang sangat pintar, orang yang sangat-sangat jumawa dengan segala degree kita, dengan segala kemewahan kita sebagai seorang mahasiswa. Padahal apa yang kita punya itu belum teruji gitu. Itu hanya sekedar apa yang dianggap benar gitu kan. Dan tapi apa yang masyarakat anggap benar itu beda lagi gitu. Jadi menurutku ketika kita terjun masyarakat, seberapa pintar pun kita harus kemudian harus blending dengan mereka, dan kita harus paham bahwa kita tuh datang emang pengen membuat sebuah intervensi gitu. Karena tujuan mereka kan untuk memperbaiki sebuah sistem yang ada gitu kan, dengan caranya apakah produk, apakah dengan cara service, atau mungkin dengan sifatnya kayak pengajuan public policy segala macam, tapi paling nggak adalah kita ingin merubah suatu hal yang kita anggap kurang sesuai gitu kan. Nah, kita pengen memperbaiki dengan sebuah sistem, dengan sebuah pendekatan yang baru. Nah, diperlukan semacam kayak holistic overview untuk kemudian kita bisa paham, oh ini loh yang kemudian masyarakat butuhkan, dan itu kadang nggak kita temui ketika emang kita hanya terkungkung pada apa yang kita pelajari semula kayak gitu. Nextnya, nah ini sebuah konsep yang menurut
menurutku teman-teman juga udah pernah dengar juga, dan aku nggak akan cerita banyak karena ini mungkin akan pengulangan, tapi menurutku ini salah satu hal yang kita gunakan sehari-hari, itu model bottom up, top down, dan juga collaborative approach gitu teman-teman. Nah, kita mulai dari top down approach dulu gitu. Top down approach mungkin teman-teman seperti teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah pendekatan dilakuin secara dari atas ke bawah, dari sesuai namanya top down gitu kan. Nah, top down ini teman-teman biasanya itu dilakukan atau sering populer ini ketika ada satu program CSR biasanya itu ingin melakukan sebuah semacam kegiatan-kegiatan di masyarakat gitu kan, di mana mereka memiliki sebuah goal untuk kemudian apa namanya kayak mengembalikan apa yang kemudian harus dikembalikan masyarakat, tapi tujuan kewajiban itu dianggap sebagai kewajiban. Dan akhirnya mereka ngebuat semacam program yang dimana program itu tidak 100% addressing the problem di masyarakat gitu. Dan akhirnya yang akan sering terjadi adalah mereka lebih sifatnya otoritatif, mereka merasa memiliki semacam kayak power, mereka punya resources, akhirnya mereka bertindak secara penuh otoritas, nggak ada hal yang kemudian bisa menyeremehkan mereka. Yang kedua, biasanya mereka sifatnya tuh short term based expected result. Jadi biasanya misalkan contoh ada masalah pendidikan di suatu daerah gitu kan. Nah, sebenarnya pendidikan ini harus dikaji lebih lanjut, tapi yang mereka lakukan adalah hanya oke, kita bagiin buku deh gitu. Kita buat perpustakaan gitu kan. Yang mana dianggap perpustakaan itu bisa menyelesaikan masalah gitu. Padahal ya perpustakaan ya hanya satu dari sebagian kecil, yang mana kalau misalkan nanti setahun lagi kemudian orang itu balik ke masyarakat, mungkin bisa aja perpustakaan itu udah berubah lagi jadi misalkan jadi tanah, atau mungkin perusahaan itu tiba-tiba buku-bukunya dijual lagi gitu kan. Ya karena simpel mereka nggak paham secara core dasarnya itu apa gitu. Yang ketiga, less ownership dari komunitas tersebut gitu. Maksudnya apa? Maksudnya komunitas itu merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, dalam solusi yang kemudian dihasilkan, karena merasa kalau misalkan melibatkan orang lokal, mungkin pertama agak ribet, terus juga mungkin agak lama secara implementasinya, padahal mereka juga dikejar deadline segala macam. Jadi kadang ketika membuat sebuah program, ya komunitas ngerasa oh itu kan program mereka bukan program kita gitu. Makanya aku bilang ini yang akhirnya tidak boleh dilakukan karena sifatnya ini one direct, yang akhirnya di akhir one way traffic. Ujungnya kita sebagai misalkan kita sebagai entitas kemudian datang ke masyarakat merasa sebagai seorang superior, kita membagikan sebuah hal yang mereka butuhkan, in fact mereka nggak butuh itu gitu. Nah ini yang kemudian biasa dianggap sebagai top down approach dari sudut pandang orang-orang yang memiliki power kayak gitu. Apa sih contohnya teman-teman? Aku punya satu contoh, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar, tapi aku nggak mau nyebut namanya karena ini salah satu kredensial apa namanya example, tapi teman-teman bisa buka di internet sangat banyak banget. Jadi ada salah satu perusahaan sepatu di luar negeri dan aku yakin teman-teman juga tahu atau mungkin pernah beli juga karena namanya juga cukup terkenal gitu kan. Di mana salah satu program yang terkenal adalah buy one get one shoes kayak gitu. Nah, mereka itu melakukan program buy one get one shoes dengan asumsi bahwasanya mereka melihat ada sebuah anak-anak, kelompok anak-anak di suatu daerah, ambil aja di daerah X, ini daerahnya aku nggak mau sebutin karena mungkin nanti takut ketahuan, di mana mereka ngeliat bahwasanya kok anak-anak di sana itu kok pergi ke sekolah nggak pakai sepatu gitu. Mereka nyeker, mereka ke sekolah nyeker, mereka main nyeker, mereka kemana-mana nyeker, dan ujungnya mereka mengatakan, oh karena mereka nyeker, kita kasih aja sepatu gitu kan. Dengan cara apa? Mereka ngebuat sebuah campaign buy one get one gitu. Jadi ketika kita membeli produk mereka, membeli satu produk mereka, it means kita juga membelikan satu produk sepatu untuk anak-anak di daerah X tersebut gitu kan. Nah, long story short, program ini jalan sukses, bahkan aku baca di beberapa website itu kejual hampir ratusan ribu per sepatu, dan kemudian bisa menghasilkan sekitar puluhan ribu juga sepatu buat anak-anak di kawasan X tersebut gitu kan. Secara umum, secara kita ngeliat secara kasar, sukses banget ya gitu kan, berarti dia udah membantu 100.000 anak untuk dapat sepatu segala macam. Nah, padahal realitanya teman-teman, ada riset yang dilakukan oleh peneliti di mana dia kemudian meneliti apakah kesuksesan dari proyek ini benar-benar benar-benar mengadres nggak sih masalah yang terjadi. Nah, ternyata riset itu menunjukkan ada unintended negative outcomes atau hasil dampak negatif yang dihasilkan secara tidak langsung, yang mana ketiga tersebut pertama
uh, ternyata setelah dikasih sepatu, toh juga anak-anaknya juga nggak ke sekolah juga kayak gitu. Children don't go to school. Kedua, dengan adanya sepatu itu tidak berkorelasi dengan self esteem anak-anak juga. Sama yang ketiga yang lebih parah adalah mereka akhirnya demanding jauh lebih banyak gift dari orang masyarakat kepada mereka gitu. Nah, hal ini yang perusahaan X tersebut tidak kalkulasi di awal kayak gitu. Mereka nggak tahu tuh bahwasanya dengan mereka memberikan sepatu, mereka beranggapan mereka akan jauh lebih bersemangat ke sekolah gitu. Karena kenapa? Karena self esteem mereka meningkat gitu kan. Dan self esteem mereka meningkat, mereka termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk memberi. Padahal di masyarakat nggak seperti itu. Dan ini dibuktikan dengan hasil riset kemudian dilakukan oleh tim peneliti eksternal untuk kemudian meneliti gitu. Dan akhirnya kasusnya booming dan kemudian dijadikan semacam kayak case example dari bagaimana kemudian kita nggak boleh terpesona pada hal yang sifatnya itu gimmick atau sifatnya marketing based dari sebuah perusahaan kayak gitu. Itu contoh dari top down example kayak gitu. Nah, kenapa project mereka gagal, teman-teman? Ya, seperti yang kita bahas, pertama mereka menggunakan asumsi eksternal, di mana ada bias dari bahwasanya mereka ngerasa itu yang paling benar, sepatu adalah jawaban, padahal mungkin jawabannya bukan sepatu, jawabannya mungkin yang lain gitu kan. Nah, ini kemudian membuat situasi menjadi sangat tidak fair buat mereka di sana gitu kan. Kedua, mereka memiliki understanding yang kurang terkait dengan apa sebenarnya permasalahan utama di sana gitu. Karena mereka hanya melihat apa yang bisa mereka lihat, dan nanti aku jelasin terkait dengan three issue problem. Nah, mereka hanya melihat apa yang bisa indera kita lihat gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Orang rata-rata menyelesaikan masalah dari apa yang mata mereka tuh bisa melihat, dari apa yang kulit mereka bisa sentuh, dan apa yang bisa mereka dengar dari telinga mereka kayak gitu. Padahal bukan itu yang kadang menjadi permasalahan utama gitu. Dan ini terjadi di project yang tadi yang disebut sebelumnya. Ketiga, mereka seolah-olah menafikan ada socio-economic factors yang akhirnya kemudian entah gimana cara karena mereka tidak dilibatkan, akhirnya itu terjadi misunderstanding gitu kan. Dan akhirnya mereka baru sadar bahwasanya setelah mereka berjalan sekitar setahunan lebih, ternyata ketika mereka measure ulang, sebenarnya project sepatu mereka ya hanya memberikan sepatu gitu. Nothing more gitu. Ya mungkin ada, tapi itu tidak sebanding dengan apa yang akhirnya mereka kalkulasi di awal gitu. Sama yang keempat, ya tidak ada involvement yang sangat-sangat penuh dari otoritas untuk kemudian membantu menghasilkan sebuah solusi dari apa yang sebenarnya harus dikuasai bersama kayak gitu. Karena ini yang kemudian kenapa project itu gagal di top down approach kayak gitu. Nah, kemudian bottom up approach gitu kan. Nah, teman-teman juga tahu juga bottom up approach adalah pendekatan yang berasal dari bawah gitu kan, dari akar rumput. Mereka menuju dari bawah ke atas gitu kan, yang mana biasanya diinisiasi oleh internal komunitas sendiri gitu. Nah, jawabannya, mas berarti kalau top down approach salah, bottom up approach adalah jawabannya paling benar. Jawabannya enggak juga gitu. Kenapa enggak juga? Karena di bottom up approach ada kelemahan-kelemahan yang kita nggak sadari teman-teman. 3 hal yang aku garis bawahi. Pertama, minimum of know-how. Maksudnya gini, dalam tanda petik di sini aku tidak sedang kemudian menghakimi masyarakat tidak tahu terkait dengan bagaimana cara untuk kemudian menghasilkan sebuah solusi, enggak. Tapi terkadang ketika kita tidak mendapatkan bantuan dari atau tidak membuka pikiran kita atau tidak kemudian terpapar oleh misalkan teknologi, structure, framework segala macam, terkadang kita melakukan kegiatan yang sifatnya itu rutinitas, tapi kita nggak tahu apakah kita buat itu sesuai nggak sih dengan apa yang sebenarnya efisien atau enggak, efektif atau enggak, apakah ada jalan lain yang mungkin jauh lebih bagus dibandingkan apa yang kita lakukan gitu kan. That's why minimal know-how ini kadang menjadi barriers untuk masyarakat lakukan karena simpel mereka tidak terbiasa terpapar dari apa yang sifatnya current ongoing approach gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nggak punya resource yang cukup untuk menjalankan sebuah project di mana misalnya mereka membutuhkan dana, tapi dana mereka terbatas gitu kan. Ya ujungnya mereka tidak berhasil untuk melakukan itu gitu kan. Meskipun dana bukan salah satunya, cuman ketika emang kita pengen menyelesaikan masalah yang sangat fundamental, dana emang kan dibutuhkan, dan dana itu sifatnya necessary karena kalau nggak ada dana mungkin nggak akan ada yang kerja gitu kan. Sama yang ketiga, simple, tidak ada fungsi kontrol yang mana otoritasnya hanya dikuasai oleh satu orang doang. Sama kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dikuasai oleh eksternal, di sini dikuasai oleh internal gitu kan. Seolah-olah mereka lebih tahu, emang mereka lebih tahu, tapi
mereka kemudian tidak memiliki fungsi kontrol karena mereka tertutup gitu. Nah, ini pun yang akhirnya menjadi beberapa kesalahan yang dimiliki oleh bottom up approach, yang mana bottom up approach juga bukan jawabannya juga gitu kan. Nah, ada satu contoh bottom up approach example yang mana ini aku temuin dari studi caseku di salah satu proyek sosial di Indonesia terkait dengan pendidikan gitu. Jadi di sini project melihat bahwasannya ada semacam kayak kelompok anak masyarakat umur 7 sampai 15 tahun yang mana mereka memiliki kesulitan dalam akses mendapat pendidikan yang diakibatkan oleh orang tua mereka menyuruh anak-anak tersebut untuk menjadi seorang pengemis gitu kan. Nah, kemudian kelompok masyarakat di sana membuat sebuah gerakan untuk kemudian membuat semacam kayak weekly class, kelas rutin mingguan untuk memprovide material untuk mengajar anak-anak yang mana di mana di situ diajarkan oleh internal resource sendiri kayak tim-tim mereka juga gitu kan. Nah, ternyata setelah 6 bulan berjalan, realitanya adalah anak-anak tersebut itu nggak ikut kelas gitu. Anak-anak itu nggak ikut kelas mingguan dan kemudian mereka tetap tunjuk ke lapangan. Kenapa? Ya karena menurut orang tua mereka jauh lebih butuh uang ketimbang pendidikan karena uang bisa didapat secara langsung dengan pendidikan adalah investasi jangka panjang gitu kan. Kemudian project juga akhirnya gagal untuk kemudian memberikan semacam kayak karena berdekatan mereka itu aja gitu, yang ngajar orang-orang itu aja yang mungkin secara knowledge, secara mungkin pengalaman segala macam masih kurang, ya akan tidak menimbulkan rasa keingintahuan atau rasa curiosity atau rasa entertaining yang kemudian bisa membuat anak itu bertahan kayak gitu. Nah, di sini kan kita melihat bahwasanya bottom up approach juga adalah sebuah pendekatan yang akhirnya menjadi sia-sia ketika kita tidak tahu apa yang kemudian menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang itu tidak hanya terpaku pada apa yang kemudian dimiliki oleh masyarakat internal kayak gitu, dan itu membutuhkan bantuan eksternal juga kayak gitu. Kenapa gagal? Ya pertama mereka nggak bisa mengevaluasi sukses metrik mereka. Yang kedua mereka nggak punya nol pengetahuan terkait dengan point of view di luar dari apa yang mereka kuasai. Sama yang ketiga, simple mereka butuh resource yang banyak gitu. Sedangkan dengan resource yang ada, mungkin masyarakatnya kurang, mungkin juga uangnya juga kurang, ya akhirnya project itu gagal juga gitu. Itu yang kenapa ngebuat bottom approach juga kadang bisa gagal juga seperti itu. Nah, apa sih yang kemudian menjadi solusi gitu kan? Ya akhirnya menjadi solusi adalah ya collaborative approach gitu kan. Dimana di collaborative approach ini dari top down dan juga bottom itu ketemu di tengah-tengah teman-teman. Dimana dari yang top down mereka memiliki resources, mereka memiliki expertise, mereka memiliki innovation, sedangkan dari bottom up mereka memiliki pengetahuan, needs, mereka juga punya ownership-nya juga, itu ketemu di tengah yang mana kemudian mereka bisa mendevelop solusi bareng-bareng, terus juga mereka juga kemudian memiliki ownership-nya juga bersama, sama yang ketiga mereka memiliki semacam kayak responsibility itu yang secara kolateral gitu. Jadi mereka kemudian menganggap diri mereka kemudian sama dan kemudian akhirnya mereka memiliki satu kesatuan yang kemudian ini proyek bersama dan kedua kita masing-masing pihak memiliki strength dan juga weakness-nya masing-masing kayak gitu. Dan ini yang disebut dengan collaborative approach. Nah, di sini yang kemudian perlu tekankan bahwasanya collaborative approach itu memang akan sangat sulit temui karena pertama mungkin nggak ada eksternalnya atau nggak ada internalnya. Tapi kalau misalnya ketemu, ini menjadi salah satu pendekatan yang sangat-sangat solid juga kayak gitu. Bukan sangat solid, iya satu yang jadi rujukan untuk kemudian bisa memecahkan sebuah permasalahan sosial di masyarakat kayak gitu. Nah, gimana sih kita memitigasi gitu kan, terutama untuk yang top down dan bottom up approach gitu terkait dengan problem masalah. Ada 8 hal. Pertama, interview local authorities. Teman-teman bisa melakukan interview dengan masyarakat lokal, di mana teman-teman kemudian bisa mewawancara misalkan dari pejabat desa, masyarakat awam, petani, segala macam stakeholder terkait. Kedua, teman-teman bisa melakukan FGD dengan stakeholder-stakeholder yang ada gitu kan. FGD ini mungkin jauh lebih komprehensif karena ada semacam kayak collaborative space di mana masing satu sama lain kemudian bisa memberikan tanggapan dan juga nggak sifatnya itu tertutup, karena kalau misalkan interview kan sifatnya one-on-one ya. Jadi nggak bisa ada yang hal yang sifatnya kayak sparking moment di mana kayak mereka saling menyaut dan segala macam. Ketiga, membuat semacam kayak collaborative workspace di mana workshop di mana kayak
dari eksternal menyediakan workshop-workshop terkait dengan pelatihan-pelatihan terkini, dan akhirnya masyarakat kemudian jauh lebih terinlight, dan akhirnya mereka bisa memvalidasi apa yang terjadi di masyarakat langsung. Yang keempat, teman-teman juga bisa kemudian mengobservasi langsung ke masyarakat terkait dengan apa sih yang terjadi secara langsung gitu kan, kayak real life experience itu ada apa sih di sana gitu kan. Dan itu yang kemudian sifatnya, kalau teman-teman hanya melakukan interview lewat telepon, FGD juga lewat di ruang ber-AC, atau mungkin workshop juga di perkotaan, ya ini nggak bisa teman-teman ketahui, karena ini hanya bisa didapetin ketika teman-teman itu datang langsung dan juga mengetahui observasi secara direct kayak gitu. Yang kelima, understand the social cultural hierarchy. Teman-teman tahu bahwasannya siapa aja sih yang stakeholder yang terlibat, dan bagaimana kemudian hierarki mereka di masyarakat. Yang keenam, teman-teman juga bisa ngebuat semacam kayak assessment mapping terkait dengan apapun yang merasa teman-teman butuhkan atau pengen dapetin dari masyarakat. Teman-teman buat dalam bentuk dokumen, dan teman-teman minta isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ketujuh, teman-teman juga bisa ngebuat survei. Survei ini lebih sifatnya kayak kuesioner ya. Teman-teman bisa ngebuat kuesioner yang sifatnya mungkin bisa itu short answer, atau mungkin kayak pilihan ganda, atau apapun itu yang kemudian bisa dianggap bisa menjadi data rujukan. Sama yang terakhir, yang penting, teman-teman harus memiliki local champion gitu. Nah, konteks local champion ini menjadi sangat-sangat penting, karena kadang local champion ini akhirnya bisa menjadi jembatan kita gitu. Orang-orang yang di local champion ini bisa menjadi semacam kayak apa ya? Bisa dikatakan sebagai kayak penghubung kita dengan orang yang kemudian dengan satu komunitas yang kemudian kita menjadi calon target kita juga gitu. Jadi local champion ini akan bertindak sebagai bisa dikatakan external parties yang menjembatani hubungan kita dari pihak eksternal menuju pihak internal, ataupun sebaliknya kayak gitu. Nah, ini akhirnya bisa dilakukan untuk memitigasi bagaimana teman-teman bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada dalam pengambilan masalah yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, balik kepada sejauh daripada itu, kita kembali pada diri kita sebagai seorang manusia. Kadang kita pun sering melakukan kesalahan-kesalahan logika yang sifatnya falasi berpikir kayak gitu kan. Dan kita tahu banget bagaimana kadang manusia ingin melakukan hal yang sifatnya cepat, tapi tahu juga kalau misalkan hal yang cepat tanpa perlu pertimbangan yang cukup, itu nanti bisa berbuah hal-hal yang sifatnya itu tidak sustainable gitu. Nah, ini akan aku jelasin terkait dengan problem, solusi, juga target kayak gitu. Misalkan contoh di problem, masyarakat itu kadang menilai padahal masalah apa yang bisa mereka selesaikan lewat human sense mereka, atau lewat indera mereka gitu kan. Kayak misalkan tadi contoh pendidikan gitu kan. Ada anak-anak, mereka melihat ada anak tuh nggak sekolah gitu kan. Kenapa sih anak nggak sekolah? Yuk kita selesaikan gitu kan. Kenapa anak ke sekolah itu? Tapi mereka kadang lupa, mereka anak nggak sekolah itu mungkin bukan karena apa yang mereka lihat, karena mereka mungkin lebih banyak main, atau mereka misalkan nggak sekolah gara-gara mereka terjun ke lapangan ya segala macam. Tapi mungkin ada hal lain gitu kan. Nanti akhirnya terbiasa kita sebagai manusia itu fokus pada apa yang bisa kita touch atau bisa kita rasakan kayak gitu. Nah, lanjut ke solusi gitu kan. Nah, kadang masyarakat itu kemudian kayak apa yang kemudian kita itu bisa secepat mungkin menyelesaikan sebuah masalah tersebut gitu. Makanya di sini dibilang apa sih solusi yang bisa kita produce untuk secara directly menciptakan sebuah solusi gitu kan. Nah, kadang solusi yang sifatnya cepat itu bukan solusi yang sifatnya tepat gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pembedarahan yang kemudian akhirnya menjadi pembelajaran bersama. Sama yang terakhir di target, kadang kita hanya lihat dia tuh hanya mengidentifikasi target itu berdasarkan karakteristik yang sifatnya general gitu, bukan hal yang sifatnya spesifik gitu. Karena ini yang kemudian menjadi human being kayak common konteks. Dan aku yakin aku pun juga pernah kayak gitu juga gitu kan. Nah, apa yang bisa kita perbaiki bersama? Ada tiga hal juga tadi, balik kepada problem, solusi, dan juga target, di mana dari yang awalnya kita hanya mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang sifatnya gampang dilihat, gampang dicerna, menuju menyelesaikan sebuah masalah yang bersumber dari akar masalah tersebut kayak gitu. Yang kedua,
kemudian mencoba untuk yang awalnya mempropose generic short term solution, sekarang kita mulai fokus pada create a focus effective core solution. Kita mencoba untuk menciptakan solusi yang benar-benar terjun pada hal yang sifatnya efektif menjadi core dari solusi tersebut gitu. Sama yang terakhir, target kita yang awalnya hanya sifatnya general, kita udah bisa untuk kemudian melakukan segmentasi yang sifatnya jauh-jauh detail dan jauh-jauh terstruktur mana sih orang-orang yang kita bantu gitu kan. Misalnya bilang, kita pengen ngebantu anak-anak gitu. Anak-anak yang mana gitu? Anak-anak yang berumur misalkan 10-19 tahun tinggal di kampung X dan segala macam. Jadi benar-benar sangat-sangat segmented banget kayak gitu. Kemudian ini yang aku bilang, finding core issue using problem tree, ada 3 hal. Nah, yang mana biasanya orang itu hanya fokus pada hasil simptom gitu kan. Apa itu simptom? Simptom adalah result dari masalah yang itu bisa kita lihat pada tataran permukaan doang gitu. Atau misalkan sifatnya itu ya shallow banget lah, apa yang bisa kita dangkal kayak gitu. Yang kedua, problem. Di mana problem ini adalah hal yang kemudian diciptakan oleh sebuah root cause, tapi kadang orang-orang kemudian jarang lihat karena orang-orang tidak terbiasa untuk kemudian pengen deeper terkait dengan apa yang kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu kan. Kayak misalnya contoh simptomnya adalah kayak misalkan contoh kita ngomong pada diri kita sendiri. Kita ngerasa kok badan kita pegel ya gitu kan. Nah, pegel itu kan simptom gitu kan. Nah, problem itu kita tanya kenapa kita itu pegel gitu kan. Oh, mungkin kemarin karena kita habis berolahraga larut yang kemudian olahraga itu membuat kemudian kayak otot-otot kita tuh menjadi robek gitu. Jadi akhirnya tuh kemudian menjadikan kita menjadi misalkan jadi pegel gitu kan. Nah, root cause-nya kenapa otot-otot kita tuh kok menjadi robek gitu kan. Kenapa harus otot itu robek ya? Karena kita jarang olahraga gitu. Root cause-nya adalah kenapa kita pegel? Karena pertama kita baru olahraga dan karena kita jarang olahraga, akhirnya ngebuat tubuh kita itu menjadi melakukan hal yang nggak bisa kita lakukan, akhirnya itu menimbulkan sebuah masalah gitu. Nah, orang hanya fokus pada pegel itu sendiri gitu. Tapi orang lupa kenapa sih kita pegel dari akar masalah yang kemudian menjadi sumber permasalahan tersebut seperti itu. Nah, ini waktu juga terbatas. Aku juga pengen cepat aja. Jadi satu hal yang kemudian kita bisa gimana kayak kita bisa tahu root cause dari masalah tersebut? Ada sebuah approach namanya asking 5 whys gitu. Bertanya 5 pertanyaan kenapa kayak gitu. Contoh aku membuat problem statement 90% anak-anak di kota X tidak pergi ke sekolah sehari-hari. Tanya kenapa itu terjadi? Pertanyaan pertama, anak-anak lebih prefer untuk pergi ke jalanan menjadi pengemis. Itu alasannya pertama gitu kan. Lah, kenapa anak-anak lebih pergi ke jalan untuk pengemis? Karena orang tua mereka menyuruh mereka untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena anak-anak tunduk sama orang tua dan akhirnya mereka disuruh gitu kan. Lah kenapa orang tua nyuruh mereka terjun ke sana? Ya karena keluarga mereka membutuhkan uang untuk memenuhi basic needs mereka gitu kan. Loh, kenapa akhirnya mereka membutuhkan uang untuk memenuhi basic needs mereka? Ya karena orang tua mereka tidak memiliki salary yang cukup untuk memfulfill hal tersebut gitu kan. Lah, kenapa orang tua mereka tidak memiliki salary yang cukup? Ya karena mereka jobless atau menganggur sejak mereka pindah ke kota X gitu. Nah, di sini kita tahu gitu kan, oh ternyata selama ini yang kita sadari, yang mungkin kita realize bahwasanya ketika kita ketemu sama anak yang terjun di jalanan, kita suruh ke sekolah, kita ngebuat semacam les, itu nggak works. Karena bukan itu kadang masalahnya. Masalahnya di orang tua gitu kan. Gimana akhirnya kita memberdayakan orang tua mereka sehingga mereka bekerja, mereka memiliki penghasilan layak, sehingga ketika mereka memiliki penghasilan layak, anak-anak mereka tidak lagi harus suruh ke jalanan, tapi bisa bisa suruh ke sekolah gitu. Nah, di sini yang kemudian social analyst itu bekerja pada konteks beyond dari apa yang kita pikirkan biasa gitu. Oh, bisa ternyata ya dari hal yang sifatnya pendidikan itu berpengaruh pada hal sifatnya ekonomi gitu kan. Nah, ini yang kemudian teman-teman nanti bisa bisa lakukan sendiri, asking 5 whys pada kenapa teman-teman memulai sebuah proyek tersebut. Dan jangan-jangan ketika teman udah mulai sebuah solusi teman-teman kadang ternyata bukan itu ya solusi yang akhirnya kemudian
menjadi permasalahan untuk menjawab permasalahan tersebut seperti itu. Sampai yang kemudian hal yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman melatih empati. Dari sini aku ngebuat empathy map, teman-teman nanti bisa cek sendiri mana ya empathy map kasar adalah coba teman-teman memposisikan di teman-teman sebagai beneficiary sebagai masyarakat. Teman-teman coba misalkan nih, teman-teman sebagai seorang petani, apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman katakan, apa yang teman-teman lakukan, teman-teman tulis. Dan di sini teman-teman akan tahu, oh ternyata ini ya sebagai petani seperti ini gitu. Jadi teman-teman posisikan di teman-teman sebagai seorang petani atau sebagai apapun itu, sehingga teman-teman tahu, oh aku pun juga pernah merasakan seperti itu, meskipun dalam aku berempati gitu. Karena itu yang disebut dengan empathy map. Ya mungkin teman-teman bisa lakukan juga untuk kemudian putting yourself into someone else shoes kayak gitu. Nah ini apa sih barrier kita kemudian melakukan empathy dengan listening? Pertama culture difference, gender. Ketiga melihat individu itu tidak equal, kadang ngerasa kita lebih tinggi atau kita ngerasa lebih rendah. Keempat belief kita yang udah pernah kita punya, value kita dan akhirnya bertabrakan dengan masyarakat, akhirnya kita ngerasa kayak itu nggak benar. Sama yang terakhir, you're uncomfortable with another emotion. Jadi kadang kita ngerasa kayak misalnya kita survei kita nangis dan akhirnya kita ngerasa akhirnya kita jadi terus berempati, akhirnya terus kita ikut nangis juga dan segala macam. Jadi yang rubah empati kita yang akhirnya harusnya mendapatkan jawaban tapi malah ikut larut dalam emosi mereka kayak gitu. Dan ini listen with empathy, teman-teman bisa baca sendiri. Never dominate, jangan mendominasi percakapan. Teman-teman juga akhirnya buat lingkungan yang sangat inklusif. Yang ketiga, jangan pernah ada yes no answer, karena kalau yes no answer itu sangat melimitasi. Keempat, hal-hal yang terucap dalam mulut itu kadang bukan hal yang 100% benar. Perhatikan mimik wajahnya, apakah itu juga mendukung apa yang mereka katakan. Sama yang terakhir, ensure dua belah pihak kemudian berada dalam satu layer yang sama, di mana feedback itu dibutuhkan gitu. Karena kadang kita sebagai surveyor ngerasa kita jauh lebih benar karena mereka yang butuh kita, padahal mungkin dalam tata kita untuk kemudian melakukan pertanyaan itu mungkin nggak sesuai dengan sudut pandang mereka kayak gitu. Terakhir dari aku, kadang ini quote dari aku, kenapa kemudian project itu nggak menunjukkan sebuah progres, itu tidak terletak pada kenapa solusi mereka tidak bekerja, tapi mereka bingung untuk menentukan mana core problem dari isu yang ingin mereka selesaikan kayak gitu. Dan itu aja dari aku teman-teman, kurang lebih mohon maaf, dan juga mungkin tepat juga udah 11.30. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Kak Irfan Dias atas penjelasannya yang luar biasa mendalam gitu ya. Jadi kalau kita ulas materi yang diberikan Kak Irfan gitu, saya juga jadi teringat dulu tuh sebelum diberangkatkan sebagai KKN gitu ya, dari kampus tuh udah wanti-wanti ya, kalian bolehlah menyiapkan program dan segala macam, tapi sebelum dilaksanakan kalian harus FGD dulu dengan masyarakat, harus mendengarkan dulu masyarakat itu problemnya seperti apa, istilahnya kita jangan pernah memaksakan yang kita pikirkan gitu ya, yang kita punya program, kayaknya kita bagus nih gitu, padahal sebetulnya belum tentu itu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat, seperti itu.